Hari ini kita lanjutkan ke kelompok senyawa hidrokarbon yang pertama. Nanti akan ada sebenarnya 9 grup senyawa hidrokarbon yang akan dibahas. Cuman di kelas 11 akan kita bahas hanya 3 saja. Kelompok yang pertama senyawa kelompok alkana atau bahasa Inggrisnya alkane. Senyawa hidrokarbon alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon jenis jenuh. Artinya apa jenuh? Artinya itu tidak mempunyai ikatan rangkap. Jadi ikatannya hanya ikatan kovalen tunggal aja. Nah, setelah kita pelajari sebelumnya, satu atom karbon itu maksimal hanya bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, ini adalah contoh alkana yang paling sederhana. Satu atom karbon mengikat 4 atom hidrogen. Nah, nama dari senyawa ini adalah metana. Pasti pernah dengar nih. Atau bahasa Inggrisnya methane. Ini biasanya suka disebut-sebut hasil dari yang biasanya disebut gas bumi. Hasil dari biasanya pengolahan kotoran ternak dan dia bisa menghasilkan gas ini. Biasanya berguna untuk bahan bakar ini, gas metan. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, kalau ada 2 atom karbon yang membentuk rantai seperti ini, nanti atom H yang bisa terikatnya hanya tinggal 6. Atau 2 buah atom karbon mengikat 6 buah atom hidrogen. C2H6. Nah, ini namanya adalah senyawa etana atau ethane. Kalau atom karbonnya 3, H-nya jadi bisa 8. Rumus molekulnya C3H8. Nah, ini namanya senyawa propana atau propane. Biasanya ini untuk bahan bakar, ada di kaleng-kaleng gitu untuk pembakaran, biasanya untuk kompor gas gitu. Satu lagi kalau C-nya 4. Nanti akan seperti ini. H-nya pasti 10. Nah, ini namanya adalah senyawa butana atau butane. Ini fix nih yang sering ada di LPG ini. Propane sama butane sebenarnya. Kalau C-nya 5, nah udah mulai terlihat ada keteraturan ya di sini. Pasti yang nambahnya cuma CH2-nya aja. Nanti jadi 3. Begini. H-nya pasti 12. Ini namanya pentana atau pentane. Kalau C-nya 6, tinggal nambah yang di tengahnya aja. Jadi suka disingkat begini nih. H-nya udah pasti 14. Namanya heksana atau hexane. Kalau C-nya 7, supposed to be 5. CH3. Nah, ini jadi H-nya akan berjumlah 16. Ini namanya heptana atau heptane. Kalau C-nya 8, pasti H-nya jumlahnya 18. Ini namanya oktana. Heptana dan oktana ini biasanya ada di bensin nih. Gabungan heptana sama oktana. Kalau 9, sabar ya, ini sampai 10. Pasti H-nya 20. Namanya menjadi nonana atau nonane. Kalau C-nya 10,
pasti hanya 22. Ini disebutnya dekana atau decane. Nah kalau 11 namanya jadi apa? Tinggal ditambah aja sih di depannya do dekana. Oh sorry, kalau 11 un dekana. Kalau 12 do dekana. Kalau 13 dan seterusnya un, do, tri, tetra dan seterusnya. Nah kalau kita lihat rumus molekulnya ini ada keteraturan nih di sini. Kalau C-nya 1 hanya 4, kalau C-nya 2 hanya 6, kalau 3 8 dan seterusnya. Nah, di sini ada keteraturan rumus umumnya. Jadi ternyata rumus umum untuk alkana itu adalah kalau C-nya jumlahnya N, H-nya pasti jumlahnya 2 kali N ditambah 2. Lihat ya, selalu begitu. Nah, senyawa alkana ini biasanya dia sifatnya kepolarannya adalah dia nonpolar. Kemudian biasanya dia kurang reaktif. Karena tidak punya ikatan rangkap. Nah, biasanya gunanya untuk apa aja? Kebanyakan kegunaannya adalah untuk bahan bakar. Tadi saya sebut sepintas, oktana dan heptana biasanya terdapat di bahan bakar di bensin. Terus biasa digunakan sebagai pelarut, tentu saja pelarut nonpolar. Kemudian sebagai sumber hidrogen, karena dia mengandung banyak hidrogen. Terus biasanya digunakan sebagai bahan baku senyawa lain. Jadi ternyata senyawa alkana kalau ada di minyak mentah itu biasanya nanti bisa dimodifikasi lagi menjadi senyawa lain dan kegunaannya jadi lebih banyak. Atau bahan baku untuk industri. Nah, biasanya makin tinggi MR dari suatu senyawa hidrokarbon pada umumnya akan menghasilkan titik didih yang lebih tinggi juga. Jadi kalau misalnya dibandingkan nonana dengan dekana itu pasti titik didihnya lebih tinggi dekana begitu.